Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi antar teman menggunakan koneksi UDP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septian dari Semulana dari kelas TI 3A dan teman saya yang bernama Deneno Ramadan. Langsung saja masuk ke netbin-nya. Nah, pada package Jobsheet 12 Septian dari chat, di sini terdapat dua file yang mana ada file server lalu ada file client. File server ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Denino Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan di bagian servernya. Jadi untuk chat server menggunakan UDP, di sini yang pertama dilakukan adalah menginisialisasi untuk soket servernya. Jadi karena kita menggunakan yang UDP, maka kita akan menggunakan datagram soket dengan portnya adalah quartet 1. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam while true. Nah, while true di sini fungsinya agar kita bisa melakukan chat secara bolak-balik seperti itu. Jadi karena dia server, pastinya dia akan menerima data terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum masuk itu kita jelaskan di sini dulu. Di sini terdapat receive buffer sama send buffer yang merupakan sebuah byte yang digunakan untuk uh, menerima dan mengirim datanya sesuai dengan nyamannya. Kalau receive dia menerima, kalau send dia mengirim. Setelah itu kita ambil dulu datanya karena dia adalah server, maka dia pasti akan mendapatkan data terlebih dahulu dari klien. Nah, untuk mendapatkannya, caranya menggunakan adalah ds.receive. Yang di receive apa? Dia ngambil dari datagram paket. Untuk isi datagram paketnya, dia ngambil dari receive buffer sama panjang dari receive buffernya. Setelah itu, untuk uh, internet address-nya dia ngambil dari dp.get address. Untuk portnya juga sama, dia ngambil dari dp.getPort sesuai dengan datagram paket yang dia tadi ngirimnya dari mana. Setelah itu, kita membuat string baru di mana stringnya berisi dari datagram paket get data. Sehingga ketika di print, maka dia akan menampilkan datanya. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan pengiriman data. Jadi setelah langkah yang pertama ini tadi, dia akan melakukan menerima data. Setelah itu untuk langkah selanjutnya, dia akan melakukan mengirim data. Setelah datanya terima, kita akan mengirim datanya menggunakan buffer reader. Untuk buffer reader sendiri bisa menggunakan input stream reader menggunakan system.in. Jadi nanti kita nginput di konsol nanti. Nah, selanjutnya di sini untuk server datanya kita bisa menggunakan br buffer read.readline dan send buffernya menggunakan server data.getBytes. Jadi string server data ini nanti ngambilnya dari inputan ini tadi. Nah, untuk send buffernya ngambilnya dari byte-nya untuk send buffer tadi. Nah, setelah itu kita membuat datagram paket baru di mana fungsinya nanti ini digunakan untuk mengirim paketnya nanti. Jadi kita membuat datagram dp2 dengan isinya adalah send buffer.length dan internet alamat addressnya adalah alamat addressnya yang tadi kita inisiasikan sebelumnya dan juga portnya juga sama. Lalu kita send datanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada if. Jadi ketika pesannya berisi by, ignore case, jadi entah besar atau kecil tapi tulisannya by, maka dia akan keluar dari while true sehingga percakapan akan selesai. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang tepat. Untuk demonya akan saya serahkan ke Septian Reza. Terima kasih kepada Septian Reza, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan file client. Pertama-tama kita perlu mengimport semua modul agar tidak error. Selanjutnya kita definisikan buffer reader, lalu kita buat new input stream reader system.in. Selanjutnya ada init address yang mana kita ambil get by name, kita isikan IP tujuan. Di sini saya gunakan IP teman saya itu Denny.
Selanjutnya kita definisikan datagram soket, lalu ada perulangan juga, di mana while true kita buat byte per array send buffer, lalu ada retrieve buffer dan panjangnya 1024. Selanjutnya kita cetak, lalu kita buat string client data, yang mana ini untuk read len inputan pada buffer reader. Selanjutnya kita buat send buffer, yang mana ini akan berupa inputan byte array dalam client data. Selanjutnya kita definisikan datagram paket, yang mana kita butuhkan dari send buffer, lalu panjang dari send buffer, lalu kita masukkan init address-nya, lalu kita masukkan portnya. Selanjutnya kita kirim datagram socketnya ke datagram paket. Di sini ada kondisi yang mana jika client data sama dengan byte, maka akan mencetak disconnect with client. Lalu kita definisikan juga datagram paket. Kita butuhkan data retrieve buffer, lalu panjangnya dari retrieve buffer. Selanjutnya kita masukkan lagi ke datagram paket untuk menerima dari datagram paket. Selanjutnya ada string server data, yang mana ini kita ngambil datanya dari datagram paket. Selanjutnya kita cetak dengan perintah system outprint, lalu kita tambahin server data, lalu kita close datagram socketnya. Sekian dari saya. Untuk demonya saya akan tampilkan di tahap berikutnya. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara berkomunikasi antar PC menggunakan UDP. Sebelumnya di sini saya menggunakan dua PC karena terdapat koneksi jaringan. Oke, sebelum itu saya share screen terlebih dahulu di PC 2. Nah, pada bagian klien ini nantinya akan kita jalankan. Tapi sebelum itu saya jalankan bagian server terlebih dahulu. Nah, jika tertulis running, selanjutnya kita jalankan di bagian kliennya. Nah, di sini kita bisa memulai percakapannya. Jika klien mengetikkan kata tulis bye, maka secara otomatis chatnya akan berakhir. Begitupun juga di server. Nah, mungkin sekian yang bisa saya demokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bagaimana cara mengirim file menggunakan UDP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Reza Maulana dari kelas T3A. Dan teman saya yang pertama Denny Nur Ramadan. Oke, langsung saja masuk ke netbin-nya. Nah, di sini pada package JavaScript 12 Septian Reza send file terdapat dua file, yang mana ada pengirim UDP lalu ada penerima UDP. Pengirim UDP ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Denny Nur Ramadan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Septian Reza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pengirim UDP, atau di sini namanya di kelas saya adalah sender UDP.
Beberapa hal yang perlu diinisiasi sebelum mengirim file adalah datagram socket. Di sini kita membuat datagram socket yang nanti dia digunakan untuk pengirim datanya dengan cara menggunakan UDP. Lalu untuk selanjutnya kita inisiasi file yang nantinya akan kita kirim. Untuk filenya di sini saya letakkan di bagian file jaringan dan coba.txt. Jadi sini ada ya, sudah ada filenya. Ketika kita buka hasilnya ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang namanya file input stream. Di file input stream ini digunakan untuk mengirim data filenya nanti, dan juga yang kedua adalah ada byte output stream yang isinya nanti digunakan untuk mengirim arraynya. Jadi file input stream ini digunakan untuk membaca filenya, sedangkan yang byte output stream nanti digunakan untuk mengirim datanya. Setelah itu kita inisiasikan di sini ada byte yang atau bisa dibilang white space. White space-nya ini nanti berisi jangka atau berapa panjang buffernya. Untuk integer A nanti bisa digunakan untuk kode ASCII setiap kita membaca data dari byte-nya nanti. Lalu di sini ada perulangan. Perulangan ini fungsinya untuk menuliskan byte output streamnya nanti dengan isi dari bytes. Jadi di sini A fish.readB yang artinya nanti kita inisiasikan A terlebih dahulu. A diambil dari fish.readB. Jadi dia ngambil data yang pertama. Misalkan huruf yang pertama adalah huruf A, nanti dia dapat kode ASCII-nya. Nah, ketika nilainya tidak sama dengan 1 atau filenya masih ada isinya, maka dia akan menuliskan os.write ini sesuai dengan byte dan juga dia isinya apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika dia nanti filenya sudah selesai dan menemukan filenya main1, maka dia akan menjalankan yang ini, os to byte array. Sehingga setelah dirubah ke byte array, nanti datanya akan dikirim menggunakan datagram paket menuju ke alamat ini, ke alamat 10.10.10.24 atau ke alamatnya Septianda Reza dengan portnya adalah quartet 1. Setelah itu bisa melakukan ds.send dan berisikan filenya adalah dp. Jadi datagram paketnya untuk yang mengirim data. Setelah itu kita close fish sama ds-nya. Kurang lebih seperti itu yang hanya bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya untuk demo akan saya serahkan ke Septianda Reza. Baik, di sini saya akan menjelaskan file penerima UDP. Pertama-tama kita perlu mengimport modul yang kita butuhkan. Selanjutnya kita definisikan datagram socket, lalu kita isikan portnya 1111. Selanjutnya kita buat byte berupa array, kita isikan panjangnya 1024. Lalu kita definisikan datagram paket, yang mana datagram paket ini dari byte lalu panjangnya berapa. Setelah itu kita masukkan ke datagram socket untuk menerima dari datagram paket. Selanjutnya kita buat byte berupa array, yang mana ini untuk menerima data dari datagram paket. Selanjutnya kita buat integer length, yang mana ini untuk fungsinya panjang dari suatu datagram paket. Selanjutnya pada bagian file output stream, di sini kita masukkan directory file yang kita inginkan. Selanjutnya kita buat untuk nulis host.write, lalu kita masukkan byte-nya, lalu 0 dengan panjangnya berapa. Selanjutnya kita close file output stream-nya, lalu kita close juga datagram socket-nya. Sekian dari saya. Untuk demonya akan dilanjutkan sesi berikutnya. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengirim file menggunakan UDP. Sebelumnya di sini saya menggunakan 2 PC karena terdapat kendala koneksi. Oke, sebelum itu saya share screen terlebih dahulu.
Pada bagian file pengirim UDP ini, nantinya akan dikirimkan ke target PC2, di mana IP-nya seperti berikut. Lalu saya simpan filenya di directory ini dengan nama coba.txt. Ini adalah filenya. Kita lihat isinya. Ini adalah isinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah saya share screen di PC2. Nah, di sini ada file penerima UDP yang mana nantinya akan menerima dari server. Di sini saya simpan filenya di directory jaringan dengan nama hasil txt. Nah, di sini masih kosong. Lalu saya jalankan. Kita tunggu. Jika tulisan running sudah muncul, selanjutnya itu saya menjalankan di servernya. Nah, di sini tertulis build successful. Selanjutnya kita cek filenya apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk. Kita cek hasilnya apakah sesuai. Nah, hasilnya juga sesuai. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.